Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, mbun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita senantiasa mendoakan orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih tentu kedua orang tua kita yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yusaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan kebaikan dari setiap masalah yang ada, dan tentu saja selalu terbangun jiwa husnuzan, semangat untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan nilai kebaikan sepanjang hidup dan kehidupannya. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita antara keinginan dan kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kita bicara terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan masalah tersebut, tentu saja ada dua hal yang harus senantiasa menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi bagi kita. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita inginkan tentu saja tidak selamanya bisa membahagiakan dan memuliakan. Bisa jadi apa yang kita inginkan justru nanti akan menjerumuskan kita pada kehinaan dan kebinasaan. Namun acap kali manusia memang selalu berpikir bahwa apa yang dia torehkan di dalam setiap langkah perjalanan hidup dan kehidupan selalu bermuara kepada keinginan-keinginan, ya, bukan kepada hal yang dibutuhkan, gitu kan. Padahal kalau kita kembali kepada apa yang tadi diungkapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah Maha tahu atas apa yang akan terjadi, bahwa ketika kita banyak keinginan-keinginan yang kemudian keinginan-keinginan tersebut ternyata tidaklah selamanya bisa membahagiakan dan bisa memuliakan kita. Kadangkala banyak terjadi berbagai peristiwa, berbagai kasus, apa yang kita inginkan justru pada ujungnya bermuara kepada akibat-akibat yang buruk, menjerumuskan sebagian kita pada tepian jurang kebinasaan dan kehinaan. Oleh karena itu, kalau kita berpijak kepada Al-Quran, maka sejatinya kita senantiasa terus diingatkan untuk selalu dan selalu bermohon kepada Allah dalam jiwa yang khusyuk, dan tentu saja senantiasa berhusnudzon tadi kan.
Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah atas apa yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan di sepanjang hidup dan kehidupan kita sesungguhnya akan menghadirkan kemantapan hati untuk tenang, diberikan kebahagiaan manakala kita senantiasa memohon kepada Allah apa yang terbaik menurut pilihan Allah. Jadi sebetulnya bukan menurut kata hati kita begitu, tapi tentu lebih kepada apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik. Dan tetap optimis gitu kan dengan apa yang menjadi pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya juga tetap berjuang merengkuh cinta dan kasih sayang Allah agar apa yang kita perjuangkan gitu kan berbanding lurus dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang tentu saja tidak boleh kita lupakan, bahwa harapan-harapan kita tentu saja selalu terpatri pada harapan yang indah, harapan yang mulia, harapan yang membahagiakan. Namun sekali lagi apa yang kita harapkan dari keinginan-keinginan kita memang tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Nah, karena itu di dalam surah Al-Baqarah di surah yang kedua di ayat yang ke-216 Allah Subhanahu wa taala firmankan, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dengan rasa melewati ayat ke-216 di surah Al-Baqarah ini, sesungguhnya setiap pandangan, setiap hati, dari setiap pendengaran senantiasa diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana setiap hamba sejatinya harus selalu berpijak di setiap jalan hidup dan kehidupan yang dilewatinya betul-betul berada pada pijakan tauhid. Senantiasa meyakini akan kebenaran dari apa yang telah Allah janjikan dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar dari apa yang telah dijanjikan. Dan ini adalah bagian dari pemahaman yang utuh ya bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan kita di alam fana ini. Manakala ditandai diawali dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka ini nanti akan membawa pengaruh yang baik dari setiap langkah hidup yang dijalani. Tapi kalau orang sudah berpikir suudzon, berpikir buruk, ya selalu saja nanti dia akan melihat hal-hal yang ada di hadapannya itu buruk. Padahal tadi sudah dinyatakan bahwa segala sesuatu ketika kita hanya berpikir kepada apa yang baik menurut kacamata kita, menurut pandangan kita yang sangat relatif ini, dan tidak berpijak kepada apa yang menjadi pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya kita akan terjerumus atau terjebak pada tipu daya syaitan. Kita menganggap itu baik bagi kita, padahal sebetulnya itu tidak baik menurut Allah, dan kalau dipaksakan justru akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana halnya kita juga berpikir ini tidak baik gitu, tidak menyenangkan kita, tapi lebih berkutat pada hawa nafsu kita, bukan pada apa yang Allah kehendaki. Maka ketika kita berpikir ini yang terbaik menurut kita, bukan menurut kacamata dari pandangan yang telah Allah tetapkan, maka tentu saja pada akhirnya kita akan kecewa. Karena bisa jadi apa yang tidak kita senangi, apa yang
tidak kita harapkan, justru itulah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu kalau kita kembali lagi kepada apa yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah di ayat 216 ini, ya paling tidak ada 3 pesan lah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bahkan sebagai peringatan berharga. Ada apa sebenarnya di balik ayat ke-216 di surah Al-Baqarah ini? Tatkala Allah SWT berfirman, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melewati pesan moralnya dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa apa saja yang diinginkan manusia tidak bisa menjadi ukuran tentang kesenangan. Tidak bisa menjadi ukuran tentang kebahagiaan, keberuntungan, gitu kan. Nah, ini semua tentu saja akan berada pada pijakan yang lurus manakala kita senantiasa mengembalikannya kembali kepada Allah, gitu kan. Jadi apa saja yang diinginkan manusia tidak bisa menjadi ukuran tentang kesenangan dan kebahagiaannya atau keberuntungannya, ya kan. Sebelum dia berpijak pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar asih, ketika manusia ingin senang, ingin bahagia, ya, ingin beruntung, mendapatkan kemenangan, dan tentu ini adalah hal yang fitrah, ya. Setiap kita kan juga tentu ingin mendapatkan kesenangan tersebut, ingin bahagia dalam hidup. Tidak ada yang ingin sengsara, dia ingin sukses, ingin menang. Tidak ada yang ingin kandas, apalagi terjebak di dalam keterpurukan, gitu kan. Namun tentu saja manakala manusia ingin bahagia, manusia ingin senang, ingin beruntung, dan kemudian ia mencarinya dan ia memperjuangkannya dari perkara yang keliru, bahkan terjebak pada perilaku yang batil, ya maka jangan berharap ia mendapatkan sesuatu yang bisa ia nikmati sesuai dengan harapan. Ya bisa jadi mungkin ya hanya sementara waktu mendapatkan kesenangan tersebut, karena pada akhirnya justru hanya berada pada kehinaan, ya kan? Terjerembab, gitu kan, masuk di dalam kubangan dosa dan kejahatan yang tiada bertepi, gitu kan. Ya, karena yang dia cari, yang dia perjuangkan hanya kesenangan yang sifatnya lahiriah. Ya bisa beruntung, begitu kan, bisa saja beruntung. Namun manakala apa yang dia kejar itu lebih kepada kesenangan menurut pandangan dirinya, bukan berpijak kepada apa yang Allah kehendaki, maka kalaupun toya beruntung, ya beruntung untuk sementara waktu. Namun tentu keberuntungan yang ia senangi dan kemudian ia perjuangkan itu justru menjadi perkara yang tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana sebetulnya caranya agar keberuntungan tersebut baik dalam pandangan Allah? Maka tentu saja semua terkait dengan keberuntungan yang harus sesuai dan sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi itu saja pijakannya. Kalau kita ingin bahagia, maka tanya hati kita, tanya diri kita, apakah kebahagiaan ini sejalan dengan apa yang Allah kehendaki? Maka tentu tatkala itu kita bangun, maka pasti jalan yang ditempuhnya juga berdasarkan kepada jalan yang baik. Ketika kita berpijak kepada upaya untuk meraih kemenangan, namun kemudian cara yang kita tempuh itu dari cara yang jahat, maka renungkan, ini jangankan bahagia yang kita dapatkan, yang ada justru malah
kerugian dan kebinasaan. Maka jika cara pandang itu sudah terbangun kembali berpijak kepada apa yang Allah kehendaki, maka insya Allah tentu saja Allah SWT dengan seizinnya akan memberikan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah SWT juga tentu senantiasa maha mengetahui atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini juga menjadi pelajaran agar kita tidak cepat-cepat berputus asa, gitu ya, dan selalu ingin cepat mendapatkan apa yang menjadi keputusan insya Allah SWT. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara kita ini sangat terbatas, itu kan sangat lemah. Nah kemudian yang berikutnya pendengar AC, pesan kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ke-216 di surah Al-Baqarah ini adalah bagaimana Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan arahan terkait dengan perkara yang justru tidak kita senangi, namun justru di sisi Allah itulah ada jalan yang akan membawa kita kepada jalan kebaikan. Allah uji diri kita dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Ya, termasuk hari ini kan yang mana kita juga masih berhadapan dengan pandemi. Ya. Ketika Allah uji kita dengan datangnya wabah, datangnya berbagai musibah. Adakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dalam arti tetap menyandarkan diri kepada Allah dan sabar menghadapi segala kenyataan ini, ataukah malah berputus asa? Memang ketika berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, kita akan mengatakan tidak mau, tidak kita kehendaki. Namun berpijak kepada apa yang tertera pada ayat ke-216 di surah Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa bisa jadi apa yang kamu tidak senangi, apa yang tidak kamu harapkan, justru itulah yang terbaik dalam pandangan Allah yang seharusnya tentu senantiasa kita perjuangkan. Memang tidak ada seorang pun yang mau dan senang berhadapan dengan perkara-perkara yang menggelisahkan. Siapa manusia yang senang berhadapan dengan wabah dan musibah? Tidak ada. Oleh karena itu tentu setiap kita akan selalu bermohon kepada Allah agar wabah dan musibah tersebut segera Allah cabut, segera Allah angkat di bumi ini. Namun tentu saja apa yang kita harapkan itu juga tidak lepas dari tanggung jawab kita. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Tatkala kita ingin diangkat dari berbagai wabah dan musibah, maka ikuti apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nurut, berarti kan, dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kemanfaatan dan kemaslahatannya tentu saja akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai hamba-Nya. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita taat, Allah juga tidak merasa untung dan diuntungkan. Bahkan ketika kita ingkar sekalipun, berpaling, mendustakan, menentang, bahkan menantang aturan-aturan Allah, maka itu semua tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Kalau untung dan rugi tentu saja akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai pelakunya. Nah, apa yang terjadi sebagai perkara yang tidak menyenangkan, sebagai perkara yang tidak disukai, bahkan sangat menggelisahkan, justru di balik itu kadangkala kita menemukan hikmah-hikmah dari pelajaran-pelajaran berharga yang kemudian makin menjadikan kita mendapatkan apa yang selama ini tentu syarat dengan makna. Bagaimana kita makin sadar dan makin tersadarkan akan ketidakberdayaan diri kita sebagai seorang hamba.
betapa maha besar dan maha kuasanya Allah di atas segala perkara. Ketika kita berhadapan dengan wabah dan musibah seperti ini, kita juga makin sadar bahwa yang maha besar hanyalah Allah, sehingga tidak selayaknya bagi setiap pribadi yang mengaku dia muslim membesar-besarkan perkara-perkara yang tidak selayaknya dibesar-besarkan. Jadi ini sesungguhnya kan pemaknaan tauhid. Apa yang tidak kita sukai, justru dibalik itu semua mengandung pelajaran hikmah yang sangat berharga. Generasi ketika wabah COVID-19 ini menyebabkan kita harus diam di rumah, gitu kan. Silakan dengan lockdown itu kan, bahkan bekerja pun dari rumah. Sampai hari ini kan ada yang WFH, ada yang WFO, gitu kan. Ada yang bekerja di kantor, namun sebagian juga dirumahkan, dibagi ya shift gitu kan. Ya kita emang merasa ada ketidaknyamanan. Ya, biasa kita berangkat ke kantor, ternyata harus di rumah. Namun di balik perkara yang tidak nyaman, di balik perkara yang tidak menyenangkan itu, justru ada hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita juga mulai menata hidup kita makin tertib. Ya kan, saat ketika kita dulu keluar dari rumah, kadangkala keluarnya kita di rumah ini acap kali tidak kita planning, tidak kita rencanakan dengan baik. Keluar dari rumah itu ya begitu saja, begitu ya, tanpa tujuan, tanpa ada yang bisa kita hadirkan menjadi target-target penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada target-target untuk ibadah amal soleh gitu kan. Tapi justru dengan wabah ini kita justru makin diingatkan kembali bahwa tatkala keluar dari rumah itu harus jelas tujuan. Ya memang saat di rumah kita jenuh begitu ya. Namun di balik rasa jenuh kita di rumah, Allah memberikan peluang dan kesempatan bagaimana memaknai kembali arti rumah dan kehadirannya bagi semua anggota keluarga di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian terbangun kembali komunikasi yang mungkin selama ini mulai memudar, bahkan cenderung berjalan masing-masing. Terbangunnya kesempatan untuk menghadirkan rumah tangga kita, keluarga kita, mengarahkannya kepada jalan surga yang Allah janjikan. Ada agenda salat berjamaah di rumah, ada agenda tadarus Al-Quran di rumah, bahkan ada agenda saling mengingatkan di antara semua anggota keluarga. Coba sepanjang COVID-19 yang terjadi beberapa waktu ini kan, sampai hari ini, terlebih di awal-awal kan ketika masuki bulan Ramadan, kita selaku para suami atau para ayah kan ditantang untuk bisa jadi imam ya, karena inilah bagian dari makna kehidupan berumah tangga berkeluarga ya, imam dalam arti yang sesungguhnya bukan hanya pada kaitan urusan mencari nafkah, tapi juga bagaimana membina, membangun keluarga pada tujuan-tujuan yang disinergikan dengan urusan-urusan mental spiritual kita ya, tauhid kita, keimanan kita, sehingga masing-masing anggota keluarga betul-betul diposisikan untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang penuh dengan ketaatan. Nah, pendengar asik, kemudian kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah 216 tadi, pesan ketiga yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran adalah bagaimana membangun kesadaran diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala perkara semua berada dalam genggaman Allah. Sirru alaniyah, tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Kita ini sangat terbatas, gitu kan. Kita kalaupun toh mengetahui segala sesuatu, ini semua juga tentu karena pengetahuan yang Allah berikan. Namun acap kali manusia itu sok tahu, nah, sepangnya hona gitu kan.
Padahal di balik perkara yang kita lewati, di balik perkara yang kita jalani, Allah yang Maha tahu akan segala perkara. Sehingga dari kesadaran seperti itu, ya kesadaran bahwa kita ini terbatas pengetahuan, sehingga yang Maha tahu hanyalah Allah. Ketika ini betul-betul terbangun dalam diri kita kesadaran seperti itu, akhirnya ya tentu kita akan selalu berusaha bagaimana kita menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Selalu kita mohon petunjuk dari Allah, karena kalau bukan karena petunjuk dari Allah, ya niscaya kita akan tersesat. Kita mintakan ilmu dari Allah, karena kalau bukan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya ini kita jadi bodoh begitu ya. Kita tidak mengetahui apapun. Allah berikan jalannya. Namun tentu saja di balik apa yang sudah kita peroleh dengan pengetahuan kita ini hanya sifatnya terbatas begitu ya. Hebat-hebatnya manusia tentu tidak akan melebihi kehebatan Allah SWT. Bahkan di antara sama manusia pun, kalaupun di antara mereka ada yang mengaku dirinya hebat, paling hebat, pasti di sisi lain ada kelemahan-kelemahannya begitu kan. Maka dengan kembali berpijak kepada ketetapan lisan Allah SWT, bahwasanya Allah yang Maha mengetahui akan segala perkara, di situ kita makin sadar untuk tidak jumawa, ya kan. Kadang-kala kan dengan ilmu manusia jadi arogan, dengan harta manusia jadi arogan, ya tidak lagi bisa menahan dan mengendalikan kata-katanya, sangeunana begitu kalau ngomong itu kan sajeplakna cek orang Sunda, ya kan, tidak peduli orang lain sakit hati atau tidak. Kata-kata buruk pun keluar, terlontarkan. Nah ini tidak akan mungkin terjadi begitu kalau mereka memahami, mengetahui bahwa apa yang dia miliki dalam kehidupannya itu serba terbatas. Walaupun dia banggakan dengan ilmunya, geus nepi ka mana gitu ilmuna teh gitu kan. Nah, ternyata kalau bukan Allah yang berikan ilmu, ya dia tidak akan mungkin bisa memperoleh apa yang selama ini tidak dia ketahuinya. Itu pun sangat-sangat terbatas begitu kan. Jangan kemudian menganggap asa panghebat, nah itu kan, merasa diri wah gitu kan, akhirnya timbul takabur, kesombongan. Dan di antara ciri kesombongan itu kata Nabi adalah mereka yang menolak kebenaran, ya kan. Kemudian diajak benar teh hese jeung harese, malah kemudian menentang, malah kemudian cenderung menafikan mereka yang menyampaikan kebenaran, bahkan kemudian ya berencana untuk menyingkirkan mereka yang cenderung selalu menyampaikan kebenaran dan selalu berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Karena memang tidak senang gitu ya. Muncul juga sifat iri dan dengki. Kalau sudah iri dan dengki, ya akan muncul karakter senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Jadi sangat bahagia kalau orang lain itu terjatuh, terpuruk. Ya. Dan dia tidak akan senang begitu ketika melihat orang lain bahagia. Maka dicari berbagai celah untuk menjatuhkan, sampai kemudian melakukan fitnah, ya kan, buruk-burukan orang lain, gitu kan. Yang seharusnya saling menjaga aib, malah yang ada saling bongkar, saling buka aib. Nauzubillah min dzalik. Ini yang harus senantiasa kita hindarkan, gitu kan. Apalagi dalam perkembangan media sosial sekarang kan, begitu mudah orang memposting. Kadang-kadang tanpa kendali diri di-share kemana-mana, bikin status yang kemudian justru malah menjadikan dirinya menjadi rendah martabatnya. Hanya saja dia tidak sadar kalau kemudian kata-kata yang diucapkan dari kata-kata yang kotor itu sesungguhnya telah merendahkan harkat martabatnya. Tapi ketika seorang itu mengatakan kalimat yang buruk, maka sebenarnya keburukan itu kembali kepada dirinya, kan? Maka bagi hamba yang beriman, hal seperti itu tidak perlu dijadikan sebagai bentuk kegelisahan hati, ya. Ketika ada orang yang cenderung mencibir, ketika ada orang cenderung menafikan, kan sanggakan ke Allah, ngadoa sing kuat ke Allah. Karena tidak ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan dari apa yang bisa kita lakukan, ya, selain dari doa gitu ya. Doa kita yang kuat insyaallah ini akan mengokohkan kita. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak gitu kan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan dengan doa. Semangat untuk yakin ini ya, makin sadar bahwa Allah yang Maha tahu. Sementara kita ini hanya terbatas pengetahuan kita terkait dengan apa yang kita ketahui.
Sehingga apa yang kita inginkan memang tadi tidak selamanya menjadi apa yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu kalau toh kita bermohon kepada Allah, mintalah apa yang kita butuhkan. Karena tentu saja dari apa yang kita mintakan itu akan menjadi nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan mengejar sesuatu yang kemudian justru pada ujungnya hanya berakibat pada kejatuhan kita, kehinaan bahkan kebinasaan. Betapa banyak peristiwa, betapa banyak berbagai kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Ketika kita melewati, ketika kita menapakinya dalam kehidupan, kita makin melihat ya, kebenaran dari apa yang telah Allah tetapkan. Dan ini sesungguhnya juga jadi pelajaran, jadi peringatan. Ya, cukup ketika kita melihat hal yang buruk dan kemudian berdampak buruk, maka ini harus bisa menjadi penguatan dalam diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk itu, dan kita harus berada pada bagian hidup di mana kita senantiasa menjadi pionir akan kebenaran. Lebih dulu menjadi penggerak dan penggagas kebenaran. Sekalipun apa yang kita lakukan tentu tidak selamanya membuat orang jadi senang. Ayah ya nu ngewa mah itu kan. Sebab kalau kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan disenangi semua orang, kalau kita berpikir apa yang kita perbuat ini membuat orang lain jadi makin nyaman dengan hadirnya kita, ya siap-siaplah kita untuk kecewa. Karena dibalik perkara di mana kita berusaha untuk tujuan kebaikan dan kita memang niatkan semata-mata untuk kebaikan, tidak selamanya orang yang kemudian kita berikan kebaikan dan kemudian mereka melihat apa yang kita lakukan ini menjadi senang karena ayah memang nyawa gitu kan. Ada saja yang tidak suka gitu kan. Sehingga ya kalau kita kembali kepada kenyataan seperti itu, maka cepat-cepatlah kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan kita makin dekat, makin merapat dengan Allah. Semakin dekatnya kita dengan Allah, tentu saja Allah SWT akan berikan perlindungan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kita bersandar bahwa hanya Allah pelindung kita, ketika kita bersandar bahwa Allah adalah penolong kita, maka kita tidak akan dibuat gelisah hati. Kalau terus berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka tentu perkara itu betul-betul bisa kita hadapi sebagai sebuah ujian. Tidak ada manusia yang bebas dari ujian, karena ujian itu sesungguhnya juga memposisikan manusia pada derajat dari apa yang kemudian bisa menjadikan mereka memenuhi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Jadi kalau manusia berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu selalu akan bawa kebaikan dan pasti orang lain akan memberikan tanggapan baik dalam kehidupan kita, maka siap-siaplah kita kecewa. Ya, kenapa? Karena tidak setiap kebaikan yang kita lakukan ini bisa disenangi oleh semua orang. Kita diuji begitu ya untuk berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda karakter kan. Makanya ujian ini kan sesungguhnya juga untuk memantapkan langkah kita makin kuat, sehingga Allah SWT akan membagi manusia itu berdasarkan apa yang dilakukannya, ya kan. Dengan keimanan itu kan akan terlihat secara jelas mana yang benar keimanannya dengan mereka yang berdusta. Ada di surah Al-Ankabut ya kan, di ayat kedua ya, dan ayat ketiga dinyatakan oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya manusia itu pasti akan diuji begitu ya. Kalau dia bilang iman, ya tentu keimanannya akan diuji oleh Allah. Benar teh iman teh, jangan-jangan kamuflase, jangan-jangan kemunafikan, jangan-jangan kebohongan. Ya kan? Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu atas apa yang dilakukan. Oleh karena itu ujian itu untuk memposisikan kita ada di mana.
ada di jalan hidup di mana kita senantiasa siap menegakkan kebenaran, ataukah berada pada pijakan hidup yang penuh dengan kebatilan. Ya, nauzubillah min dzalik. Tentu kita berharap dan kita akan terus berjuang jalan hidup yang kita tempuh selalu berpijak kepada nilai-nilai kebenaran dan siap menegakkan keadilan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, sehingga Allah akan menetapkan siapa pembohong, siapa yang benar, gitu kan. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu adalah bagian dari cara Allah untuk memposisikan kita pada posisi yang kita harapkan. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, ya pasti akan diuji. Demikian juga dalam kehidupan kita saja kan, bahwa ketika seorang anak itu akan naik tingkat dari SMP ke level SMP, pasti dia akan ujian. Ujian itu memang menggelisahkan, tidak menyenangkan. Bahkan kalau kemudian kita perhatikan ketika seorang anak sedang ujian, yang sibuk bahkan kadang-kala jadi stres itu justru orang tuanya. Anak yang menjalani kadang-kala biasa-biasa saja, tapi ternyata di balik ujian yang tidak menyenangkan itu bikin deg-degan gitu ya. Justru kalau sudah dijalani kemudian dia lulus, maka itulah fondasi yang nanti akan memberikan kepada dirinya tempat dari kedudukan yang mulia dari apa yang diharapkannya itu. Awalnya kan ujian itu menggelisahkan, bikin deg-degan gitu kan. Tapi ketika sudah ditempuh ujian itu dan dia lulus dan kemudian mendapatkan predikat terbaik, maka disitulah akan hadir kemuliaan. Maka ini pula yang sesungguhnya pendengar saya harus kita bangun, bagaimana perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan kita, ketika kita terus bergerak, terus berjuang untuk berikhtiar, berdoa pada Allah, maka Allah nanti akan mengubah kita pada cara pandang hidup yang makin baik, dan kita pun selalu berada di dalam nilai-nilai kebaikan tersebut. Baik pendengar kasih, kita sudah di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini melewati pesan moral dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah di ayat ke-16 ini, kita mendapatkan begitu banyak pelajaran bahwa tidak selamanya apa yang menyenangkan kita ini bisa membahagiakan kita. Sebagaimana tidak selamanya apa yang buruk itu tidak baik bagi kita. Kadang-kadang justru tadi Allah nyatakan bahwa perkara yang tidak baik menurut kita bisa jadi menurut Allah itu adalah bagian dari kebaikan. Yang menurut kita baik tidak serta-merta membawa kita pada kebaikan. Maka tetaplah berharap pada Allah di balik setiap apa yang menjadi harapan-harapan kita. Karena Allah nanti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.